Hello Synergy Friends, selamat datang di Dina on Diplomacy. Kali ini mari kita mengenal Yordania. Jarang memang dibahas di media-media mainstream. Karena baru saja Yordania menjadi bahan pembicaraan akibat Yordania menembak jatuh drone-drone Iran yang melintas di wilayah udaranya. Pertanyaannya mengapa? Padahal secara resmi Yordania mengatakan dia tidak membantu Israel. Yordania hanya bilang bahwa mereka akan menembak jatuh rudal atau drone atau apapun lah yang melintas di wilayah udaranya. Mau itu milik Iran, mau milik Israel, tidak peduli lah, pasti akan ditembak. Tapi apapun yang dikatakan oleh Yordania, intervensi ini memancing reaksi dan perdebatan, baik di dalam negeri Yordania maupun di tingkat internasional. Mereka yang mengkritik mengatakan bahwa keterlibatan Yordania itu bisa meningkatkan ketegangan di kawasan. Dan Iran bisa saja kan terpancing kemudian menyerang balik Yordania. Dan pada dasarnya Iran tidak percaya kalau campur tangan Yordania itu betul-betul netral buat kepentingan nasional. Dan bisa jadi kalaupun Iran tidak menyerang, negara-negara atau kelompok-kelompok lain yang mendukung Iran atau mendukung perjuangan rakyat Palestina kan bisa saja kemudian terdorong menyerang balik Yordania. Misalnya saja Yaman lah. Yaman kan saat ini sedang getol-getolnya menyerang kapal-kapal Israel yang lewat di Laut Merah. Lagi pula kalaupun Yordania netral, bukankah dibiarkan saja nggak apa-apa, toh tidak membahayakan dan tidak menjadi target, Yordania tidak menjadi targetnya. Begitu ya kira-kira buat pihak yang mengkritik Yordania. Nah, mari kita bahas kenapa Yordania membantu Israel menembak drone-drone Iran. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you ya, yuk kita bahas lebih dalam sekarang. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong Yordania mengambil posisi yang lebih aktif membantu Israel. 1. Letak geografis Yordania terjepit di antara negara-negara yang sejarahnya memang bersitegang dari segi ideologi juga pandangan politik. Yordania kan berbatasan langsung ya, kalau dilihat di peta, Suriah di sebelah utara, Irak di timur laut, kemudian ada Arab Saudi di timur dan tenggaranya Yordania. Yordania juga berbatasan dengan Mesir di Teluk Aqaba, dan di situ ada garis pantai pendek yang di Laut Merah ya, di mana di situ ada pelabuhan Aqaba. Nah, di kawasan negara-negara Teluk, Arab Saudi dan Iran adalah dua negara besar yang saling bersaing untuk meluaskan pengaruhnya. Meskipun Cina sebenarnya pernah memfasilitasi rekonsiliasi antara Arab dengan Iran, sentimen kompetisi tidak bisa hilang begitu saja. Nah, dalam persaingan ini, Yordania adalah salah satu negara Muslim Sunni yang penting bagi Arab Saudi untuk mencegah pengaruh Iran meluas di kawasan. Dan pengaruh Iran memang sangat kuat, terlebih sesudah berdirinya pemerintahan mayoritas Syiah di Irak pasca gagalnya Barat membangun demokrasi liberal. Iran juga dikenal kuat sekali pengaruhnya di Suriah karena membantu Suriah menghadapi serangan dari Barat dan dari kelompok teroris ISIS. Nah, oleh sebab itu Arab Saudi juga punya kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di kerajaan Yordania. Salah satu caranya, tetangga Yordania ini adalah menjamin pasokan energi, khususnya minyak bumi. Teman Synergy Friends tahu ya, Yordania adalah salah satu negara Teluk yang tidak punya cadangan minyak dan gas yang berlimpah kalau dibandingkan dengan Suriah, Irak, apalagi Arab Saudi. Akibatnya minyak bumi dan gas Yordania sangat tergantung dari tetangganya. Nah, Arab Saudi itu pernah memasok sampai 100% loh minyak untuk Yordania di tahun 80-an. Irak juga pernah kasih harga murah ke Yordania waktu Saddam Hussein masih berkuasa. Nah, sisanya Yordania mendapatkan minyak dari Amerika, Malaysia, dan juga Uni Emirat Arab. Tentu, kalau kita bicara soal minyak dan gas bumi, ini vital ya untuk transportasi juga untuk industri. Jadi wajar ya kalau kita lihat situasi Yordania, mereka mau nggak mau jadi akrab erat dengan Arab Saudi dan nggak bisa serta-merta membuat Yordania memusuhi Iran. Tapi memang Yordania harus waspada pada proksi-proksinya Iran. Di sisi geografis,
Iran memang jauh dari Yordania. Tapi kelompok-kelompok yang dibantu oleh Iran banyak beroperasi di perbatasan Irak, juga di Lebanon dan di Suriah. Kelompok-kelompok ini menjadi proksi Iran di Yordania dan Iran banyak membantu, misalnya kelompok Hizbullah di Lebanon. Kemudian di Irak juga ada kelompok namanya Islamic Resistance atau Popular Mobilization Forces alias Al-Hasad Al-Sha'bi. Nah, kelompok-kelompok ini secara langsung terlibat dengan kelompok-kelompok politik yang bergerak menentang pihak kerajaan Yordania. Dengan cara apa? Menyelundupkan senjata dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi perlu diketahui bahwa Yordania dan Iran tidak pernah punya konflik terbuka. Karena Yordan sadar betul ya, secara politik luar negeri mereka berusaha untuk tidak terang-terangan berhadapan dengan Iran. Itu strategi politik yang menurut Yordania penting karena Yordania butuh stabilitas politik. Lagi pula dari segi kemampuan militer juga ekonomi, Yordania tuh nggak sebanding lah dibandingkan Iran. Faktor yang kedua, Yordania sendiri punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Dan memang Yordania pernah punya sejarah memberikan karpet merah lah kepada militer Amerika Serikat untuk hadir di wilayahnya. Pangkalan Amerika Serikat di Yordan disebut dengan Tower 22. Ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang terpencil, letaknya di timur laut Yordania, dekat dengan perbatasan Suriah dan Irak. Lokasi ini digunakan untuk memantau dan juga merespon kegiatan regional, terutama kelompok-kelompok milisi yang didukung oleh Iran. Nah, mungkin kita bertanya ya, apakah dengan berteman dekat dengan Amerika, kemudian situasi Yordan jadi lebih aman, lebih stabil? Ternyata belum tentu, karena kenyataannya dalam konteks genosida yang kita saksikan sedang terjadi di Gaza, dilakukan oleh Israel, Yordan merasa cukup marah ya, karena 60% penduduk Yordania sebenarnya kelahiran Palestina. Dan meskipun Arab Spring berlangsung, kerajaan Yordania masih berkuasa. Jadi ini ada dilema ya, di sisi lain, kalau tidak gara-gara Amerika Serikat yang mendukung ekonomi dan politik Yordania, kerajaan Yordania belum tentu masih ada pada saat Arab Spring. Tapi di sisi lain, akibat kebijakan Amerika Serikat mendukung Israel, banyaklah penduduk Yordania yang lahir di Palestina kemudian mengalami kesedihan ya. Faktor yang ketiga, Yordania sama Israel. Tadi udah kita bahas dengan Iran, dengan Amerika, dan sekarang kita masuk ke dengan Israel. Yordan adalah negara yang mengelola dan mengawasi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Israel mengakui peranan itu, walaupun faktanya ada cukup banyak kejadian kekerasan ya kita ketahui ada di Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Israel tidak terlalu tulus ya menghargai kehadiran Yordania di Al-Aqsa di Yerusalem. Yang kedua, Yordania dengan Israel pentingnya adalah karena dia berbatasan langsung dengan Palestina, khususnya di wilayah tepi barat, di mana otoritas Palestina berkuasa. Fakta ini yang membuat Yordania punya hubungan baik dengan pemerintahan Mahfud Abbas. Dan rasanya nggak mungkin tidak melibatkan Yordania dalam upaya perdamaian Palestina, karena posisi geografis itu ya dekat sekali berbatasan langsung. Lalu yang ketiga, perekonomian Yordania juga sangat tergantung dari industri pariwisata, manufaktur, kesehatan, dan pertanian. Dan kalau kita bicara soal ekonomi itu, infrastruktur logistik yang murah dan efisien itu kan penting ya, dan jalur perdagangannya ternyata harus lewat Israel. Jadi Israel ini merupakan jalur transit penting buat barang yang diimpor maupun diekspor oleh Yordania. Artinya tanpa akses dari Israel, Yordania harus cari rute lain dan belum tentu seefisien lewat Israel. Biayanya bisa meningkat dan daya saing produk Yordania di pasar internasional juga bisa turun. Nah, inilah salah satu alasan Yordania kemudian menormalisasi hubungan Israel di tahun 94. Kemudian ya kejadian ini sesudah penandatanganan perjanjian Oslo ya di 1993. Terakhir soal Yordania dan Israel. Yordania itu Synergy Friends kita
Yordania tidak punya sumber air bersih yang cukup untuk warganya. Sumber air tawar Yordania yang paling utama itu dari Sungai Yordan. Dan sungai ini mengalir dari Danau Galilea ke Laut Mati. Namun debit air Sungai Yordan telah berkurang secara signifikan ya, karena sungai itu dipakai juga oleh negara-negara tetangga dan negara tetangga itu posisinya di hulu. Nah, salah satu upaya Yordania untuk mengatasi masalah ini adalah ya, nggak lain tak bukan bekerja sama dengan Israel. Jadi ada beberapa kesepakatan soal penggunaan air. Misalnya Yordania, Israel, Otoritas Palestina punya kerjasama di proyek Red Sea, Dead Sea Project ya, proyek kanal Laut Merah dan Laut Mati yang tujuannya untuk meningkatkan pasokan air yang didesalinasi dan kemudian dipulihkan supaya bisa dipakai untuk minum. Nah, secara objektif artinya Yordania kan tergantung ya sama Israel. Nah gitu Synergy Friends. Artinya kalau kita mau tarik lagi ke pertanyaan, mengapa Yordania memutuskan untuk menembak jatuh pesawat yang tidak berawak dari Iran itu atau drone-nya Iran, sebenarnya sangat-sangat dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik. Ada pertimbangan ekonomi dan pertimbangan keamanan yang cukup kompleks. Kebayang dong jadi negara terjepit seperti Yordania? Nah kalau kamu jadi pemerintah Yordania, akan beda posisinya? Silahkan tulis di komen ya. Nah gitu aja dulu, sampai kita ketemu di episode berikutnya. Thank you so much, jangan lupa subscribe dan share. Bye, thank you.